Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial tentang aplikasi pengolah angka. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel tahun 2013. Nah, apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama adalah tentang aritmatika, yang kedua tentang statistik, yang ketiga tentang fungsi teks, yang keempat tentang lookup dan juga fungsi logika. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, ada beberapa yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu lembar kerja pada Microsoft Office Excel itu dinamakan sheet ya. Sheet itu apa? Lembar kerjanya seperti yang saya tunjukkan. Nah, diklik saja tanda plus maka ini akan muncul halaman sheet baru. Nah, sheet 1. Terus kemudian kolom dalam Excel menggunakan huruf, sedangkan baris menggunakan angka. Ini kolom menggunakan huruf, ini baris menggunakan angka. Kolom ke kanan, baris ke bawah. Kemudian perpotongan kolom dan baris dinamakan sel. Contohnya di situ ada kolom sel E8 memiliki arti kolom E dan baris 8. Atau saya contohkan yang saya klik di sini. Maka ini adalah sel namanya L6. Kolom L baris 6. Kemudian pada Excel ketika akan menuliskan rumus atau formula harus diawali dengan simbol sama dengan. Dan tidak boleh lupa menggunakan simbol sama dengan. Ini wajib dan tidak boleh lupa. Penulisan formula boleh diketikkan di sini, misalkan atau bisa langsung di sini. Dengan terlebih dahulu mengeklik area atau sel yang akan dituliskan rumusnya. Kemudian klik di area sini atau tempat untuk meletakkan atau mengetikkan formula. Formula nanti semuanya muncul di bagian ini. Sel B7 artinya kolom B dan baris 7. Kolom B baris 7. Perpotongannya ini namanya sel B7. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa tabel yang akan kita gunakan. Yang pertama ada tabel aritmatika. Yang kedua adalah tabel fungsi statistik. Yang ketiga ada tabel fungsi teks. Yang keempat ada tabel fungsi lookup dan juga fungsi logika. Kita mulai dari yang pertama, yaitu fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika yang akan kita gunakan ada beberapa simbol. Ini untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian itu menggunakan bintang, pembagian, pangkat, persen, ini simbol dan untuk penggabungan. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan mengoperasikan antara bilangan pertama dengan bilangan yang kedua. Yang pertama kita operasikan. Jangan lupa kita selalu awali dengan simbol sama dengan. Kemudian diklik bilangan pertama,
atau kalau tidak diklik bisa dituliskan dengan nama selnya yang akan kita gunakan, yaitu B7, maka otomatis ngeblok sama. Tapi untuk mempersingkat waktu dan mempermudah, kita tinggal klik saja, terus simbol plus, terus diklik bilangan kedua, kemudian di enter, tekan tombol enter di keyboard. 5 ditambah 9 hasilnya 14. Selanjutnya adalah pengurangan. Kita awali dengan sama dengan bilangan pertama dikurangi bilangan kedua, kemudian enter lagi. 5 dikurangi 9 hasilnya negatif 4 atau min 4. Kemudian perkalian menggunakan simbol bintang, sama dengan 5 dikali 9 hasilnya 45. Selanjutnya pembagian, kita menggunakan simbol slash, sama dengan 5 slash 9 hasilnya 0,55556. Selanjutnya kita menggunakan simbol pangkat, 5 dipangkatkan 9 hasilnya sekian. Terus kemudian untuk persen, di sini yang saya maksudkan untuk persen adalah bilangan pertama berapa persennya bilangan kedua. Maka rumusnya di sini bukan sama dengan bilangan pertama persen bilangan kedua, bukan. Kalau seperti ini, kalau kita lihat rumusnya, ini sel C7 itu tidak masuk. Maka kita gunakan seperti ini. Sama persis seperti halnya pembagian, yaitu sama dengan 5 dibagi 9 hasilnya seperti ini. Biar tampil persen seperti bagaimana caranya, tinggal diklik saja hasilnya, kemudian klik simbol persen yang di sini. Nah, hasilnya 56%. Maksudnya 5 adalah 56%-nya dari 9, karena 9 ini adalah 100%-nya. Simbol berikutnya adalah simbol dan. Ini untuk penggabungan. 5 dan 9 jadinya 59 karena digabung. Kalau seumpama ini ke bawah digabung, maka ini hasilnya adalah 52.867. Ini kalau digabung semua. Baik, di sini masih ada beberapa kolom yang kosong, masih ada banyak. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa mengcopy rumusnya dengan cara diklik yang sudah ada angkanya, kemudian kita letakkan kursornya persis di pojok kanan bawah sel. Nah, sampai muncul simbol plus hitam kecil seperti ini. Seperti ini. Klik kiri, tahan, tarik ke bawah, baru dilepas. Saya ulangi untuk yang sebelah sini. Klik dulu selnya, kemudian letakkan kursor di pojok kanan bawah sel, tarik ke bawah. Ini sudah berhasil. Ini juga sama. Ini juga sama. Atau selain menarik ke bawah,
untuk menyalin bisa ke kanan, ke atas, ke kanan atau ke kiri juga sama. Selain dengan cara mengedrag ke bawah seperti ini, seperti tadi, kita juga bisa menggunakan copy secara manual. Diklik yang sudah ada angkanya, terus pilih copy, terus blok yang masih kosong, kemudian paste, atau klik yang sudah ada angkanya, klik kanan, copy, blok yang masih kosong, kemudian di enter. Ini juga sama. Untuk pembagian, ini ada beberapa yang angkanya, beberapa angka di belakang koma itu masih banyak. Ada juga yang hanya 2, ada yang hanya 1. Nah, kita buat sama untuk di belakang koma dengan cara di blok. Kita akan buat menjadi 2 angka di belakang koma semua. Blok dulu, kemudian pilih ini, sisakan 2 angka di belakang koma. Ini discrete desimal untuk mengurangi jumlah angka di belakang koma. Kalau increase desimal untuk menambahkan angka di belakang koma. Baik, untuk operasi yang pertama, operasi aritmetika sudah selesai. Selanjutnya kita ke fungsi statistik. Kita mulai dari total nilai, nanti ke rata-rata, nilai ulangan tertinggi, dan nilai ulangan terendah. Selanjutnya jumlah siswa. Kita mulai dari yang pertama. Untuk total nilai, kita menggunakan fungsi statistik. Kita akan menjumlahkan nilai ulangan 1, ulangan 2, dan juga ulangan 3. Tetapi di sini kita menjumlahkannya tidak menggunakan simbol plus atau tidak menggunakan simbol jumlah, tetapi di sini kita menggunakan fungsi statistik, yaitu sama dengan sum kurung buka. Di sini kita sudah disediakan petunjuk number 1, berarti klik angka pertama, atau kita bisa langsung mengebloknya karena kita akan menjumlahkan 3 buah sel yang secara berturut-turut. Itu tinggal mengebloknya saja, terus kurung tutup. Maka simbol yang digunakan adalah titik 2. Ini titik 2, artinya menjumlahkan dari sel B7 sampai F7. Cara membacanya untuk simbol titik 2 artinya adalah sampai, ya. Kalau sudah tinggal di enter, hasilnya sekian. Saya ulangi untuk kolom bawahnya, sama dengan sum kurung buka, tinggal di blok saja ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Maka simbol yang digunakan adalah simbol titik 2, terus kurung tutup, kemudian di enter. Untuk kolom yang masih kosong kita isi seperti biasa. Klik yang sudah ada angkanya, tinggal di copy, blok yang masih kosong, kemudian enter atau paste. Kemudian untuk rata-rata nilai, kita juga menggunakan fungsi statistik. Itu sama dengan
average kurung buka, kita juga sudah diberikan petunjuk, boleh satu-satu atau sekaligus. Nah, di sini saya sekaligus blok semua, kurung tutup, enter. Rata-ratanya adalah 75. Saya copy. Untuk mengisi kolom yang masih kosong, kita blok yang masih kosong, terus di paste. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita buat 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat nilai ulangan tertinggi. Dari ulangan harian 1 semua siswa, kita cari nilai yang tertinggi berapa. Nah, kita menggunakan fungsi statistik juga, yaitu sama dengan max dari kata maksimum, kurung buka, kemudian tinggal diblok saja ulangan harian 1 untuk semua siswa, kemudian kurung tutup, di enter. Nilai tertingginya adalah 75, kita cross check. Betul, nilai tertingginya 75. Selanjutnya kita buat nilai terendah, yaitu sama dengan min dari kata minimum, kemudian kita blok dari atas ke bawah untuk nilai ulangan harian ulangan 1, kemudian kurung tutup, enter. Nilai terendahnya adalah 56. Betul. Kemudian untuk angka yang kosong, kita isi bisa dengan cara drag saja, diklik, drag ke kanan, atau klik yang sudah ada angkanya, copy, blok yang masih kosong, kemudian paste. Selanjutnya kita akan mengisi kolom jumlah siswa. Nah, di sini kita gunakan fungsi count atau counter juga boleh. Nah, saya akan mensimulasikan keduanya. Yang pertama kita akan gunakan fungsi count, yaitu sama dengan count kurung buka, blok yang sifatnya angka. Boleh ini, boleh ini, pokoknya yang sifatnya angka. Nah, di sini saya akan menggunakan ini saja. Kemudian kurung tutup, kemudian di enter. Jumlah siswanya ada 5. Atau apabila kalian menjumpai yang sifatnya itu bukan angka, misalkan adalah huruf, kita pakai fungsi counter. Kurung buka. Tetapi untuk counter yang kita blok adalah yang sifatnya bukan angka, seperti ini. Terus kurung tutup, enter, hasilnya sama. Nah, saya ulangi saja, saya pakai fungsi count karena rata-rata menggunakan fungsi count. Baik, untuk yang statistik kita sudah selesai. Selanjutnya kita ke fungsi teks. Nah, fungsi teks kita menggunakan 3, ada left, mid, right. Left itu kiri, mid tengah, right kanan. Intinya kita akan membuat hasil yang akan kita ambil. Kalau left berarti yang akan kita tampilkan dari sebelah kiri. Kalau mid kita akan mengambilnya bagian tengah. Kalau right kita mengambil bagian kanan. Baik, langsung saja saya mulai dari yang pertama, yaitu sama dengan left
kurung buka, kita baca petunjuknya. Yang pertama ada teks. Teksnya mana? Kita klik saja, yaitu B6, sel B6. Terus tanda bacanya kita lihat. Nah, di sini saya menggunakan tanda titik koma. Bisa jadi untuk beberapa aplikasi Excel ada yang menggunakan koma. Tapi karena format saya titik koma, maka saya gunakan titik koma. Kemudian petunjuk berikutnya adalah 6 cars, yaitu jumlah angka yang akan kita tampilkan. Seumpama saya akan menampilkan tulisan SUN atau SUN, jumlah huruf yang akan kita tampilkan adalah 3, SUN. Kita ketik 3, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Hasilnya SUN. Saya contohkan sekali lagi, sama dengan left, kurung buka, teksnya adalah Monday atau sel B7, tanda bacanya saya titik koma, jumlah karakter yang ingin saya tampilkan semua mon, maka adalah 3, kurung tutup, enter. Seperti itu. Kita copy saja blok yang masih kosong, paste. Kemudian selanjutnya adalah mid. Sedikit berbeda dengan left. Kalau mid kita akan menampilkan bagian tengah. Kita mulai saja, sama dengan mid, kurung buka, teksnya adalah Sunday, tanda bacanya kita lihat ada saya titik koma, terus start 6-nya. Start 6 adalah posisi awal. Seumpama saya akan menampilkan huruf NDA. Dari kata Sunday, saya ingin menampilkan tulisan NDA. Maka N itu sebagai posisi awal. N posisi awal, dia huruf ketiga dari kata Sunday. Maka posisi awalnya adalah 3. Kemudian tanda bacanya lagi kita lihat, titik koma, 6 cars. 6 cars adalah jumlah karakter. Seumpama tadi saya ingin menampilkan NDA, maka jumlah karakter yang akan saya tampilkan adalah 3. Kemudian kurung tutup, enter. Kita copy blok yang masih kosong, kita paste. Kemudian yang terakhir, kita menggunakan fungsi right. Kita akan mengambil sebuah karakter dari sebelah kanan, sama dengan right, kurung buka. Untuk right itu mengambilnya, menghitungnya itu dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri, tetapi menghitungnya dari sebelah kanan. Klik teksnya, petunjuknya adalah titik koma, selanjutnya adalah petunjuknya adalah 6 cars, jumlah karakter yang ingin ditampilkan. Seumpama saya ingin menampilkan tulisan DAY, maka jumlah karakter yang ingin saya tampilkan adalah 3. Kemudian kurung tutup, kemudian di enter. Kita copy blok yang masih kosong, kita paste. Perlu diingat, untuk right itu menghitungnya dari sebelah kanan. Kita buktikan ya. 3 angka yang ingin saya tampilkan dari kata Sunday. Hasilnya adalah D.
karena menghitungnya dari YAD, dari kanan. Kalau kita mengetik Sunday tidak ada spasi di belakang, maka menghitungnya adalah DAY. Tetapi kalau di belakang kita kasih spasi 1, maka spasi itu dianggapnya adalah satu karakter. Jadi 1, 2, 3. Spasi YA. Maka hasilnya adalah A sama Y. Ya. Jadi satu spasi di belakang dianggapnya adalah satu karakter. Kita coba tambah satu spasi lagi, maka hasilnya adalah hanya Y. Begitu. Jadi spasi jangan sampai diikutkan. Baik, terima kasih untuk tutorial yang pertama untuk part 1. Nanti kita akan melanjutkan untuk lookup dan fungsi logika di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.